Selamat pagi pendengar Max FM dimanapun berada, selamat bertemu ya. Kita pagi ini di acara sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Ambarameha, dan topik kita hari ini terkait dengan penyakit ginjal kronis dan alat cuci darah ya. Anda mendengarkan Max FM, radio keluarga Anda. Saya mengundang pendengar juga untuk bisa bergabung dalam acara ini. Silakan untuk yang ingin bertanya dengan Ibu Dokter, Anda bisa langsung nanti bersama Ibu Dokter Desi Deria Mupu, spesialis penyakit dalam, dan Ibu Dokter sudah di studio ya bersama kita ya. Dan saya sapa Ibu Dokter ya. Selamat pagi Dokter. Selamat pagi Pak Heni. Kabar baik Dokter? Baik. Baik ya. Ya, terima kasih Ibu Dokter. Pendengar, kita segera mulai pagi ini dengan topik penyakit ginjal kronis dan alat cuci darah di rumah sakit ya. Kita mulai dengan penyakit ginjal kronis dulu Ibu Dokter. Saya kira tidak usah perkenalkan ya, terkenal di Ngapu ini. Ibu Dokter Desi sudah mengabdi di Sumba lama sekali, dan saya kira juga bisa jadi ada yang sedang mendengarkan Max FM juga pasien dokter. Silakan Ibu Dokter terkait dengan topik kita. Kalau ada yang mau disampaikan untuk memulai diskusi kita, saya persilakan. Selamat pagi para pendengar Max FM semua. Selamat salam sehat. Kami dari Rumah Sakit Umum Ambarameha Ngapu, kami ingin memperkenalkan, kami memiliki yang namanya unit dialisis, yaitu unit cuci darah. Jadi sekarang ini kami sedang mengalami pergeseran terminologi, pergeseran istilah Pak Heni. Kalau dulu kita sebut cuma unit hemodialisis saja, sekarang kita sebutnya unit dialisis. Jadi cuci darah bukan hanya hemodialisis saja. Sekarang pemerintah, Kementerian Kesehatan sedang memperkenalkan juga yang namanya cuci darah lewat perut atau peritoneal dialisis. Jadi kami sekarang menyebutnya sebagai unit dialisis. Oh ya, ada yang baru, istilah baru dan perlakuan baru gitu Dokter? Iya betul, sebenarnya sudah lama Pak Heni, cuma digalakkan kembali. Jadi unit dialisis di Rumah Sakit Umum Ambarameha pada tanggal 6 Februari kemarin berulang tahun yang keempat. 4 tahun, usianya sudah 4 tahun, iya. Ya, Ibu Dokter, sebelum ke situ mungkin kita mulai dari yang ginjal kronik ini Dokter ya. Iya. Ini terkait dengan ginjal kronik ini sebenarnya apa nih Dokter? Baik, jadi Pak Heni, ginjal kita itu sangat sibuk. Sebenarnya dia mencuci darah itu bisa sampai 120 liter dalam hitungan menit. Wow. Jadi pada pasien-pasien tertentu mengalami gangguan ginjal, ada yang akut, ada yang kronis. Jadi gangguan ginjal akut kita bisa sebut gagal sekarang kalau yang proses akut yang segera Pak Heni, karena harapan kita setelah kita support cuci darah, obat-obatan, cairan bisa normal kembali, sehingga kita sebut gangguan ginjal akut. Gangguan ginjal akut bisa sembuh lagi? Bisa sembuh lagi. Mungkin Pak ini pernah dengar ada yang kena malaria, dehidrasi berat, cuci darah beberapa kali, kadang ada yang hanya beberapa minggu, ada yang sebulan, lalu bisa hidup normal tanpa cuci darah lagi. Itu kita sebut proses akut. Nah, kalau yang kronis Pak ini biasanya penyebabnya itu banyak. Jadi saya sebut saja kurang lebih 5 penyebab terbanyak di Indonesia. Pertama, hipertensi. Jadi tekanan darah tinggi yang tidak diobati dengan baik. Kemudian kedua, diabetes yang tidak diobati dengan baik. Kemudian autoimun. Autoimun itu mungkin Pak ini pernah dengar yang namanya lupus. Banyak sekarang terutama pada usia muda. Kemudian yang berikutnya lagi batu saluran kemih. Nah, yang terakhir Pak Heni, genetik bawaan. Jadi kami juga punya beberapa 1-2 pasien anak yang memang mengalami gangguan ginjal karena proses genetik. Jadi bawaan dari lahir ginjalnya tidak sempurna. Satu lagi barangkali Pak Heni, yang masalah gangguan ginjal akut yang lagi marak saat ini ya Pak Heni ya, penggunaan obat sirup. Ada beberapa obat sirup yang ditengarai oleh BPOM mengandung zat yang berlebihan, kemudian pada anak-anak menyebabkan gangguan ginjal, ada yang akut, ada yang kronis, sampai menyebabkan kematian.
Ya. Baik, dokter. Jadi yang hari ini jadi bahan bicara kita terkait dengan kronik ini seperti yang tadi ya, yang dokter sudah sampaikan ya, gangguan di ginjal yang menyebabkan sampai dengan cuci darah, kemudian disebabkan oleh beberapa ini. Yang paling berat yang mana dok? Penyebab paling berat yang menyebabkan? Paling banyak ya. Pak Heni, diabetes sama hipertensi. Iya, jadi hipertensi hampir 80-90% pasien kami adalah pasien disebabkan oleh hipertensi, diabetes yang tidak diobati dengan baik. Dokter, ini mungkin bisa jadi catatan khusus terkait penjelasan dokter tidak diobati dengan baik. Iya. Ya. Itu seperti apa itu dokter? Mungkin tentang hipertensi saja atau diabetes itu apakah orang minum obat, tidak minum obat atau apa yang terjadi? Iya, jadi sebenarnya kalau pengobatan kan ada targetnya Pak Heni. Misalnya hipertensi, kalau usianya kurang dari 60 tahun, sebaiknya tensinya tidak mencapai 140/90. 140/90 kita sudah sebut hipertensi stage 1. Nah, pasien-pasien itu biasanya minum obat, lalu waktu tensinya sudah 120/80, oh ibu dokter saya sudah sembuh, saya tidak mau minum obat lagi. Padahal itu istilahnya terkontrol dengan obat. Jadi obat hipertensinya tidak boleh dihentikan. Obat hipertensinya harus selalu diminum supaya tekanan darahnya tetap terkontrol. Pada saat tidak minum, tekanan darahnya naik kembali. Jadi hipertensi dan diabetes ini yang menjadi penyebab tertinggi ya dokter terjadinya. Dokter, kalau ini seperti apa sih dalam tubuh manusia itu, atau kalau orang yang terkena penyakit yang disebut gangguan ginjal kronis itu seperti apa dokter? Jadi biasanya tandanya Pak Heni mual, muntah, nafsu makan hilang biasanya. Jadi berat badan turun drastis. Kemudian ini kehilangan tenaga, lalu kulitnya berubah biasanya, menghitam. Kalau misalnya dia sempat memeriksakan diri, tekanan darahnya biasanya sangat tinggi. Tekanan darah yang biasanya tidak bisa kita kontrol dengan 2 macam obat. Itu biasanya tanda dan gejala dari gangguan gagal ginjal kronis. Di tubuh sendiri yang terlihat, yang terutama itu biasanya pucat, kelihatan lemas, nafsu makan biasanya tidak seperti sakit gitu di badan bagian tertentu. Tidak. Jadi tergantung penyebab. Kalau misalnya karena batu, kalau ini sakit. Tapi kalau bukan karena itu? Kalau bukan karena batu tidak sakit Pak Heni. Satu lagi Pak Heni, pasti selalu datang kencingnya berkurang. Jadi kalau orang normal minum 1 liter, kencing juga 1 liter. Nah itu minum 1 liter, mungkin kencingnya 50-100 cc, bahkan tidak kencing sama sekali. Oh dokter, jadi ini yang mungkin saya mulai agak sedikit paham situasi, kecuali yang tadi batu ginjal ya. Jadi yang lainnya tidak menyebabkan sakit. Tidak menyebabkan, tapi apa karena itu jadi dokter orang tidak terlalu aware? Ya betul Pak Heni, pertama. Terus yang kedua sebenarnya untuk sampai gangguan ginjal kronis, seseorang itu harus memiliki penyakit dasar sebenarnya. Jadi sudah ada hipertensi dulu, sudah ada diabetes dulu, begitu. Sudah ada lupus dulu, begitu. Sudah ada penyakit dasar, baru akan sampai ke sana. Sudah pernah batu dulu, tidak ujuk-ujuk langsung jadi penyakit ginjal kronis. Kan penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal kronis itu punya stadium 1-5, Pak Heni. Kalau misalnya stadium 1-4, kita belum menyarankan untuk cuci darah. Tapi kita sudah mulai mempersiapkan, entah mempersiapkan secara fisik, mempersiapkan psikologis. Kalau mungkin Pak Heni pernah dengar yang buat akses itu. Nah, kalau di negara yang lebih maju atau tempat yang pendidikannya lebih tinggi, seperti mungkin di Jawa, di Bali sudah lazim, walaupun belum disuruh untuk cuci darah sama dokter, tapi waktu ginjalnya prosesnya sudah mulai menurun, dokter sudah menyarankan ayo segera bikin akses untuk cuci darah supaya sewaktu-waktu kalau jatuh di stadium 5, pada saat dokter memutuskan harus cuci darah, akses untuk cuci darah sudah siap. Ya, kawan di rumah, ini kita lagi bicara terkait dengan penyakit ginjal kronik ya, yang kita tidak tahu ini bagaimana situasi di rumah dengan pendengar ya, jangan-jangan ada keluarga yang mengalami
atau Anda sudah melihat tanda-tanda yang disebutkan Ibu Dokter seperti itu. Dan saya jadi mengerti situasinya dokter, karena kok ini ya, ya ada sakit yang lain tapi tidak ada sakit seperti yang ginjal itu, jadi dia langsung menuju ke situ ya. Iya. Ini ada telepon, kita terima dokter ya. Iya baik. Bunda Asnat, silakan Bunda Asnat. Halo, Bunda Asnat. Aduh, mana nih? Tidak mau ngomongnya. Halo. Oh, tidak ketemu ini. Sudah saya terima tapi tidak muncul. Ya, itu yang saya mau tanya dokter. Jadi karena tadi ada sakit yang lain, karena sakit yang lain tidak diurus, jadi dia menuju ke situ. Iya betul, tidak diurus dengan baik. Ada yang tidak diurus sama sekali, ada yang diurus setengah hati, begitu Pak ini. Ya, bisa jadi dokter ya, bisa jadi itu apakah karena misalkan sakit ini tidak ini ya, ya tadi dia misalnya tekanan darah dia tidak tahu merasa atau iya. Apa memang begitu kebanyakan dokter? Begini Pak Heni, jadi seperti hipertensi begitu. Kalau tiba-tiba naik Pak Heni ada gejala, tapi kalau naiknya sudah lama, biasanya tubuh kita sudah terkompensasi. Jadi pasien yang hipertensi kronis itu kebanyakan tensi 180/100, jalan-jalan aja tidak merasa pusing, sakit kepala, itu lebih bahaya sebenarnya. Iya. Jadi karena tidak ada rasanya, tiba-tiba sudah jatuh ke situ. Iya, jatuhnya di komplikasi organ, entah menjadi gagal ginjal kronis, menjadi penyakit jantung, menjadi stroke dan sebagainya. Om Ale, silakan Om Ale. Halo. Oh ini kenapa ini suara tidak keluar ya? Harusnya ini keluar. Sebentar Om Ale, kita terima dulu ya. Silakan. Ya, silakan Om Ale. Aduh ini, kita maaf dokter, ini kok ada gangguan. Ya, silakan pendengar ya. Ini semua sudah tersedia sebenarnya, bisa langsung diterima, tapi karena ada kendala. Dokter, orang kalau tekanan darah tinggi atau gulanya tinggi gitu masa mereka tidak rasa dokter? Yang hipertensi kronis kebanyakan sudah tidak merasa karena tubuhnya sudah beradaptasi pada kondisi tersebut. Kalau gula sebenarnya harusnya ada rasanya, cuma biasanya pasien-pasien kebanyakan mengabaikan. Mungkin saya ingin menambahkan sedikit. Ya, silakan, dokter. Jadi insiden penyakit ginjal kronis di masyarakat berdasarkan data Riskesdas Indonesia yang terakhir itu 0,2 sampai 0,3% dari jumlah penduduk. Jadi kalau kita di rasio penduduk kita di Sumba Timur sekitar 200.000 jiwa, harusnya 0,2 sampai 0,3 itu ada 400 penderita penyakit ginjal kronis. Cuma kita ingat lagi ada berbagai stadium ya, Pak ini 1 sampai 5. Jadi ini harusnya yang menjalani cuci darah pada saat ini harusnya angkanya di atas 100. Saat ini Pak Heni ada 2 unit cuci darah di Sumba Timur. Kita berbahagia sebenarnya Pak Heni yang punya unit cuci darah cuma di Sumba Timur saja. Di sepulau Sumba belum ada tempat yang lain. Jadi pada saat ini ada pasien kurang lebih 30-an di Rumah Sakit Umum Umbura Rameha dan sekitar 30-an juga di Rumah Sakit Lindimara. Oh ya. Sebenarnya yang kita temukan lebih banyak Pak Heni. Jadi kalau misalnya angka insiden itu ya hampir 50% kita temukan. Cuma tingkat penolakan terhadap cuci darah juga masih tinggi Pak Heni. Masih ya 40-50% dari yang kita temukan masih belum familiar sama istilah cuci darah. Jadi di bayangan pasien-pasien itu kalau cuci darah itu pasti dioperasi, dibelah begitu ya. Ya bisa jadi itu yang mungkin membuat warga takut. Ada yang bergabung ya? Om Ale silakan. Ya kakak, tadi terputus yang tuan beri. Ya silakan. Iya. Hai ibu, kalau malam begitu normalnya kalau orang normal itu kalau kesini berapa kali ya? Om Ale banyak sering ya? Kalau saya sering kakak.
Jadi memang kalau malam hari idealnya ginjal kita sudah beristirahat sebenarnya. Jadi kita tidak perlu minum terlalu banyak. Cuma kebanyakan kita sukanya minum banyak lagi tetap pada waktu malam. Padahal target kita orang dewasa minum banyak itu sampai jam 9 malam. Tercapai kurang lebih 2 liter lah kalau berat badan 60, 70 di atas itu boleh di atas 2 liter. Cuma lebih banyak minum dari 3-4 liter bisa menyebabkan hiponatremi juga, tidak disarankan. Nah, ginjal yang baik itu sebenarnya Pak, minum banyak, keluarnya juga segitu. Jadi kalau gagal ginjal malah minum banyak, kencingnya sedikit bahkan tidak keluar. Cuma ada beberapa penyakit yang menyebabkan kencing lebih banyak pada malam hari, seperti diabetes. Kemudian yang kedua, kalau pada laki-laki gangguan prostat Pak Heni, itu juga bisa menyebabkan kencing terlalu sering pada saat malam hari. Kalau penyakit gula, kencingnya banyak dan sering. Kalau prostat, kalau pada laki-laki, kencingnya sering tapi tidak terlalu banyak dan harus mengedan. Lebih baik, ini subjektif ya Pak Heni ya. Lebih baik dinilai secara objektif dengan pemeriksaan gula darah, USG urologi, sebaiknya seperti itu Pak. Ya, silakan Amali. Iya. Tidak terlalu. Kalau nyeri di sendi-sendi itu lebih sering dari rematik. Tapi bisa juga seperti tendinitis, gangguan karena tendo otot bisa. Cuma yang saya mau ingatkan Pak, hati-hati penggunaan anti nyeri. Karena trennya karena nyeri hebat, lalu akses obat terlalu mudah. Jadi pasien sering menyalahgunakan. Di pasaran itu saya sering dengar pasien cerita, kami minum obat paket asam urat Ibu Dokter, yang ternyata itu Pak Heni pasti tahu ya, kombinasi NSAID 3-4 macam ditambah Dexa. Nah itu tidak bagus buat ginjal pada akhirnya, tidak bagus buat lambung. Jadi kalau bisa pengobatan yang tidak pakai obat dulu, mungkin dikasih ini yang topikal dulu, seperti kalau kita sebut merek tidak etis yang ada topikalnya ada asam salisilat 1-2%, nah itu lebih aman. Coba periksa Bapak, bisa ke puskesmas terdekat dulu atau dokter keluarga. Itu Amali. Iya, terima kasih Amali. Selamat pagi Amali dari Kambandiru di Mokakba ya. Selamat pagi saja ya. Jadi kadang-kadang kita ini masyarakat dokter kalau sakit mau kasih obat sendiri. Iya, ini obat-obat seperti itu Pak Heni bukan hanya ada di apotik sekarang, di kios-kios, warung-warung juga tersedia banyak. Gitu? Iya, katanya sama larisnya dengan rokok sekarang Pak Heni, obat anti nyeri. Iya, tidak tahu di dalam ada Dexa. Iya betul. Obat raja ya. Jadi ya karena itu ya acara-acara ini jadi penting. Iya betul. Jadi Amali, ya, kalau sakit bawa periksa lah, apalagi ada kartu BPJS KIS ya, BPJS Kesehatan, kartu KIS kan ada kan, jadi bisa saja langsung ke dokter dulu di puskesmas, kalau memang dirujuk ya baru dicari rujukannya kemana begitu ya. Dokter saya kembali lagi nih ke penyakit ginjal kronik. Tapi untungnya bisa sembuh ya dokter? Kalau gangguan ginjal akut bisa Pak Heni. Gangguan ya? Kalau penyakit itu bisa? Kalau penyakit ginjal yang kronis Pak Heni, solusinya 2 saja. Terapi pengganti ginjal, cuci darah, atau transplantasi ginjal. Ya. Tapi transplantasi ginjal Pak Heni, kita berbagi cerita saja dengan para pendengar Pak Heni ya, sudah sangat berhasil di Indonesia. Cuma sama punya ginjal. Iya itu lagi. Jadi ada yang jual ginjal
ginjal ini gitu dokter. Iya, ini tidak diperbolehkan lagi proses transaksi jual beli ginjal, tapi kalau bisa ada dari kerabat sendiri, tingkat keberhasilan sangat tinggi. Kalau kerabat sendiri. Ya, dokter, kalau sudah sakit ini seberapa menderita sih dokter? Sebenarnya harapan hidupnya masih tinggi Pak Heni. Jadi ada yang bertahan di atas 10 tahun Pak Heni, itu kan luar biasa sekali. Apalagi buat yang masih muda-muda ya Pak Heni ya. Jadi kami juga punya beberapa pasien yang masih muda Pak Heni. Ada yang 12-13 tahun, sudah cuci darah lebih dari 4 tahun. Ada juga pasien yang usianya 20-an tahun, sudah cuci darah lebih dari 5-6 tahun, masih baik sampai sekarang. Tapi memang pengobatan satu-satunya bukan dengan cuci darah saja, tapi dia juga harus disupport dengan vitamin dan obat-obatan, terutama untuk faktor risikonya. Jadi kalau dengan hipertensi, diabetes, harus tetap disupport untuk hipertensi dan diabetesnya. Baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya ya. Bu Dasna, silakan. Waduh, ini tadi ada yang bergabung ya. Dokter, ini kan tadi penjelasannya Ibu dokter. Oh, ini ada yang bergabung, kita terima. Bu Dasna, silakan Bu Dasna. Ya, silakan. Selamat pagi. Iya. Iya. Masih kurang dari 140/90. Iya. Bunda tembus berapa nih Bunda? Tembus berapa ini tensi? Aduh. Oh, tapi dengan obat sekarang berapa Bunda? Dengan minum obat rutin? Oh begitu. Tapi ada kontrol tekanan darah sendiri mungkin? Oh. Tapi tidak minum lagi sekarang. Aduh. Masalahnya hipertensi kalau kronis ini Bunda tidak ada rasanya. Jadi harus diperiksa secara objektif dengan alat tekanan darah. Jadi Bunda Asna pergi periksa saja lebih baik. Iya, ada puskesmas, ada dokter keluarga. Ya. Itu saja Bunda Asna. Baik. Ya banyak yang begini ya dok kelihatannya. Iya betul. Jadi kalau tensi terus berasa, setelah itu tidak ada rasanya. Memang begitu ya dokter? Iya. Umumnya. Hipertensi kronis umumnya begitu, tidak ada rasanya apa-apa. Ya pendengar, ini saya kira kita dapat penjelasan yang baik sekali ya, supaya kalau ada tensi tinggi, kita bilang gitu ya, hipertensi dokter, tensi tinggi gitu ya, ya jangan dibiarkan gitu, kalau bisa dikontrol dan diperiksa begitu Ibu dokter. Betul Pak Heni. Kasus yang sering tidak merasa sudah pernah tinggi terus tidak merasa, memang saya kira juga banyak sekali Pak Heni. Itu bukan karena orang menolak atau deny gitu, atau karena ketidaktahuan? Iya, umumnya. Karena ketidaktahuan dan mungkin persepsinya itu masih hipertensi itu bisa sembuh. Padahal ini kan bukan penyakit menular, ini penyakit tidak menular. Jadi hipertensi, diabetes sifatnya terkontrol dengan obat atau tidak terkontrol. Jadi untuk Bunda Asnat ini misalkan tadi kasus kayak itu, sarannya apa dokter? Pemeriksaan objektif ke puskesmas, ke dokter keluarga, dinilai ulang tekanan darahnya, apakah perlu minum obat apa tidak. Bahkan setahu saya Pak Heni, kalau menggunakan KIS atau BPJS memiliki hak untuk dievaluasi darahnya per 3 bulan. Jadi untuk menjalani pemeriksaan seperti kolesterol, asam urat, fungsi ginjal, gula darah, itu bagian dari pelayanan terhadap pasien BPJS. Entah di dokter keluarganya sendiri atau di FKTP istilahnya kalau BPJS, atau dirujuk ke FKTL
seperti rumah sakit. Jadi sebenarnya ada keuntungan lain ya kalau bisa dikontrol, karena nanti pemeriksaan berikutnya juga gratis gitu ya. Semua gratis saya rasa sampai pengobatannya. Jadi ini sebenarnya termasuk laboratorium kan, dokter? Termasuk laboratorium. Jadi pemerintah sebenarnya saat ini sangat konsen terhadap penyakit tidak menular. Jadi setahu saya pemerintah berusaha untuk men-screening sebanyak-banyaknya penyakit kronis ya, untuk menghindarkan dari komplikasi lebih lanjut dari serangan jantung, stroke, apalagi gagal ginjal kronis. Itu harusnya sudah ada di puskesmas atau di layanan kesehatan primer seperti dokter keluarga. Apabila tidak tersedia dan atau ditemukan screening pada saat pemeriksaan, wajib dirujuk untuk menjalani pengobatan lebih lanjut ke FKTL atau rumah sakit. Saya jadi mulai paham dok, kenapa misalkan tekanan hipertensi menjadi salah satu penyumbang terbesar untuk tadi gagal ginjal kronik gitu ya. Karena dia mungkin lebih tidak terlalu berasa. Tidak ada rasa, betul. Ya, kalau ginjal pasti berasa. Kemudian kalau diabetes juga mungkin ada keluhan yang lebih gitu ya. Jadi ternyata hipertensi karena kita merasa tidak ada soal, tiba-tiba kita jatuh dalam persoalan yang lain. Iya. Yang kedua lagi Pak Hedi, mungkin ini hipertensi itu sama diabetes. Hipertensi terutama 80-90% itu genetik Pak Hedi. Oh, gitu. Keturunan. Jadi hanya 5-10% itu yang ada penyakit dasarnya. Jadi misalnya dia punya tumor yang menyebabkan tekanan darah tinggi seperti di kelenjar adrenal, atau misalnya dia konsumsi obat tertentu, salah satu yang kita sebut tadi steroid yang menyebabkan hipertensi, atau dia mengalami seperti sindrom Cushing dan lain-lain. 80-90% itu sifatnya genetik sebenarnya Pak Heni, yang akan muncul setelah usia di atas 30-40. Nah itu yang menyebabkan juga makanya insiden prevalen di masyarakat itu sebenarnya sangat tinggi, cuma diabaikan. Diabetes juga demikian sebenarnya Pak Heni. 80% itu sebenarnya adalah tipe 2 yang dari bawaan dari lahir, dari genetik, diperberat dengan pola hidup, begitu. Ya, jadi pendengar, karena topik kita bicara tentang ginjal kronis dan ada hubungan dengan beberapa penyakit lain, mudah-mudahan itu tidak diabaikan ya, atau dianggap biasa-biasa saja ya, karena mungkin tidak ada sesuatu yang langsung saat itu mengganggu ya dokter ya. Iya betul. Ya dokter, ini terkait saya geser sedikit terkait dengan peralatan tadi, pemeriksaan untuk di rumah sakit ya, terkait dengan tadi ada peralatan-peralatan cuci darah di rumah sakit, ya dokter. Ya sekarang ini pasien yang datang untuk memeriksakan diri bahkan sampai di menggunakan dengan peralatan untuk cuci darah itu cukup tinggi kan dokter? Atau ada banyak ketakutan yang lain? Jadi saat ini jumlah pasien kita naik turun Pak Heni, tapi ada di angka 30-40. 30 sampai 40 ya, di rumah sakit umum sendiri. Saya tahu kalau rumah sakit Lindi Mara juga ada pelayanan yang sama, angka pasiennya kurang lebih sama Pak Heni, antara 30 sampai 35. Jadi sebenarnya insiden penyakit ginjal kronis juga sudah tinggi. Selain itu juga Pak Heni, kami juga melayani cuci darah yang kepada pasien gangguan ginjal akut, maaf. Iya, jadi seperti pasien yang malaria yang berat tentu Pak Heni, yang mengalami gangguan pada ginjal, kami layani juga pelayanan cuci darah untuk beberapa kali, kemudian biasanya pasien bisa pulih dan sembuh. Dokter, ini kan mungkin yang dalam pikiran banyak orang jadi bikin khawatir karena istilahnya cuci darah ya dokter? Iya betul. Apakah benar cuci darah atau bagaimana nih, supaya maksudnya ya supaya pendengar juga mendengar ini tidak dalam langsung pikiran makanya bilang cuci darah kemudian
Ini seperti dikucuk atau dia. Iya. Jadi prosesnya sebenarnya sangat tidak rumit Pak ini. Jadi darah dialirkan ke dalam tabung yang kita sebut dialiser. Tabungnya tidak terlalu besar Pak ini, hanya 30 cm saja panjangnya, diameternya kurang lebih 5-6 cm saja. Darah dilewatkan di situ kurang lebih 4,5 jam sampai 5 jam. Jadi pasien ya duduk, main HP, sambil makan, nonton TV, nonton YouTube, ada yang sambil ikut Zoom. Iya. Oh ya? Iya betul Pak Heni. Untuk berarti tidak menakutkan. Tidak menakutkan sama sekali sebenarnya. Seperti diinfus saja hanya karena kita ingin meniru kecepatannya ginjal yang sangat cepat. Jadi darahnya juga kekuatannya, kecepatannya harus sangat tinggi sehingga dibuat akses. Jadi pembuluh darahnya harus dipertemukan supaya alirannya cepat sekali. Nah, jadi seperti dipasang infus seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien belum punya akses seperti itu, biasanya dibuat akses di leher atau di paha, dipasang alat yang sementara, nanti darahnya diambil dari situ. Kenapa ambil di situ? Karena itu pembuluh darah yang besar di leher atau di pembuluh darah. Artinya itu bukan seperti dalam tadi bayangan kita umumnya, karena kalau cuci darah ini dong pikir yang mengerikan. Padahal prosesnya sebenarnya santai saja. Jadi pasien-pasien kebanyakan banyak ini bawa mobil sendiri, bawa motor sendiri, pergi ke sana cuci darah ke tempat HD. Setelah dipasang alatnya sudah pasien nonton YouTube, baca buku, ada yang pengen tidur, mau lapar ya makan. Sudah itu dilepas, pasien biasanya pulang. Ada yang bawa kendaraan sendiri. Iya. Menarik ini. Iya, bahkan beberapa pasien kita karena di Sumba Barat Daya belum ada Pak Heni. Jadi kita punya banyak pasien yang berasal dari sana yang pulang pergi untuk mendapatkan cuci darah. Datang hari ini untuk cuci darah, besok pulang lagi ke Sumba Barat begitu. Oke. Kita terima dulu. Mama Yanto silakan. Pagi Mama Yanto Rige, silakan. Selamat pagi Mama. Ya, silakan. Oh, diabetes. Siap. Tidak apa-apa Mama. Terima kasih ya Mama Yanto dari Kabanir. Baik, saya jawab saja langsung. Ya, silakan dokter. Jadi tadi kita sudah bahas bersama Mama, pasien diabetes merupakan salah satu faktor risiko terbesar untuk jatuh pada cuci darah, untuk jatuh pada penyakit ginjal kronis yang berakhir pada salah satunya terapi pengganti ginjal itu dengan cuci darah. Nah, namun Mama, untuk pasien-pasien yang sebenarnya gula darahnya terkontrol, rajin minum obat dengan baik, gula darahnya terkontrol, gula darah puasa terkontrol, itu untuk standar lab Rumah Sakit Umum 90 sampai 110, gula darah sewaktunya 140 sampai 180 atau di bawah 200. Sebenarnya risiko untuk jatuh di penyakit ginjal kronis stadium 5 sangat kecil Pak ini sebenarnya. Kalau rutin dan terkontrol. Tapi apabila tidak rutin minum obat dan tidak terkontrol, atau Mama punya faktor risiko yang lain yang tambahan. Jadi misalnya ada diabetes, ada hipertensi Pak ini. Obat diabetesnya dikonsumsi, obat hipertensinya tidak dikonsumsi. Nah, yang seperti itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis juga. Nah, pada kasus seperti ini risikonya untuk mengalami
penyakit ginjal kronis stadium 5 apalagi sampai cuci darah lebih besar dari yang lain. Gejala-gejala di mana mama membutuhkan cuci darah seperti yang sudah kita bahas, kencingnya biasanya berkurang mama. Jadi kalau pada ginjal normal, jumlah air yang diminum dengan jumlah kencing yang dikeluarkan sama. Nah pada kasus seperti ini mama, penyakit ginjal kronis apalagi stadium 5, kencingnya biasa berkurang. Selain itu tensinya tidak terkendali, tekanan darahnya sangat tinggi, tidak bisa dikontrol dengan 2 obat tensi. Kemudian juga ada gejala lain seperti lemah, tidak bisa makan, tidak bertenaga, pucat dan sebagainya. Ya. Jadi itu Mama Yanto ya, jawaban dari Ibu Dokter terkait dengan pertanyaan Mama Yanto Nige. Dokter, pertanyaan lain terkait dengan hemodialisa ini atau alat cuci darah ini, itu pembiayaannya bagaimana Dok? Apakah juga dibiayai oleh kalau pemegang kartu JKNKIS gitu juga dibiayai atau tanggung sendiri Dok? Betul sekali Pak Heni, jadi di cover pemerintah 100%. Tidak perlu khawatir lagi sebenarnya. Bahkan setahu saya transplantasi ginjal pun di cover oleh pemerintah JKNKIS. Setahu saya Pak Heni. Ya, artinya sebenarnya sudah tidak punya alasan yang mendasar lagi untuk kita misalkan tidak melakukan ya. Karena kalau tidak ada peralatan dan terutama dengan SDM dengan dokter yang terlatih untuk melakukannya, kita mesti pergi ke luar daerah. Betul? Iya, betul sekali. Dengan adanya 2 alat ini paling tidak sekarang dalam situasi sekarang sudah ada 60 yang sedang tertolong. Menjalani cuci darah ya, 60 sampai 80 Pak Heni. Ya. Dokter, untuk mengakses itu kan apakah harus yang artinya dokter lah pasti yang ini kan yang menentukan ini masuk di dalam harus dirawat dengan begini. Jadi mau tidak mau harus ketemu Ibu Dokter. Betul, harus ketemu. Pertama Pak Heni, apabila memiliki faktor risiko, kunjungilah dokter keluarga, kunjungilah puskesmas. Jadi screening dasar ada di sana. Biasanya para dokter di layanan primer itu sudah bisa memperkirakan, ini dengan faktor risiko seperti ini, kita perlu rujuk ke FKTL untuk penilaian lebih lanjut. Jadi penilaian dari ginjal itu Pak Heni, komponennya 1 klinis, gejala-gejala dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan laboratorium Pak Heni. Jadi selain menilai fungsi ginjal, kita menilai yang lain juga, seperti asam urat, HB-nya dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan radiologi Pak Heni. Jadi dengan radiologi dan hasil lab itu kita membuat kesimpulan ini penyakit ginjal kronis stadium berapa. Lalu dari stadiumnya itu terapi yang tepat pada saat itu apa? Apa hanya butuh support obat-obatan atau sudah butuh terapi pengganti ginjal atau dialisis? Iya. Jadi artinya semua sudah tersedia di tempat kita. Semua sudah tersedia di Rumah Sakit Umum Umbura Ramai Hawaii-Ngapu. Luar biasa ya, semua fasilitas, tenaga ahlinya ada sehingga ini sudah sangat membantu sekali ya. Dan 100% ditanggung oleh JKNKIS. Ya, karena itu tadi saya bilang seharusnya tidak ada lagi alasan untuk masyarakat ya tidak mau untuk bisa mendapat pelayanan atau bahkan harusnya dia bilang saya Dok. Boleh dong dapat prioritas gitu. Harusnya gitu kan, bukan malah menghindar gitu Dok. Iya. Oke. Dokter, pertanyaan yang lain terkait dengan fasilitas yang saya, karena ini radio Ngapu ya, kemudian kita bicara di sini, saya ingin juga menanyakan terkait bagaimana masyarakat di luar Sumba Timur Dokter mengakses ini. Apakah juga pasien yang dari Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah cukup banyak juga yang dilayani? Cukup banyak yang dilayani Pak Heni. Cuma karena keterbatasan mungkin ini jarak dan biaya Pak Heni, karena biaya transportasinya kebanyakan pasien 50% pasien yang dari luar Pak Heni biasanya mundur. Jadi setelah beberapa waktu mereka karena jarak dan sebagainya akhirnya menyerah, sayangnya seperti itu Pak Heni. Terus yang kedua juga
kadang-kadang begini Pak Heni, jadi kan ada dosis cuci darahnya, butuhnya 2 kali 4,5 sampai 5 jam. Nah, kadang-kadang dok, saya minggu ini cuma bisa datang sekali. Nah, mengurangi dosis seperti itu sebenarnya mengurangi jumlah racun yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Kan sebenarnya ginjal kita kan setiap detik ini kan bekerja ya Pak Heni ya, untuk mengeluarkan racun. Nah, dosis yang dianjurkan oleh Pernefri, Persatuan Nefrolog Indonesia, dialisis cuci darah khususnya hemodialisis itu 9 sampai 11-12 jam per minggu. Jadi biasanya kita berikan 2 kali 4,5, 2 kali 5 jam per pasien dalam seminggu. Jadi dengan mengurangi 4,5 jam dalam seminggu sebenarnya sangat bermakna untuk mengurangi fungsi ginjal secara cepat. Artinya sebenarnya semuanya sudah ada, coba yang jadi soal kadang-kadang di pasien sendiri. Iya, betul. Bisa jadi itu kan ada urusan adat, jadi orang betul. ada urusan keluarga gitu. Nah, baru ini kan Pak Heni, masyarakat Sumba Timur kan lebih kompleks daripada masyarakat di Jawa Bali ya, yang lebih individualis mungkinnya boleh kita sebut ya. Kalau di Sumba ini yang memutuskan suatu tindakan di rumah sakit kan bukan keluarga inti saja ya Pak Heni ya. Biasanya kan kalau orang pada orang yang sudah well educated biasanya istri, ayah, ibu, anak selesai. Kalau di kita ini biasanya sabar ibu dokter kami hubungi dulu keluarga di kampung loh. Ini bukannya sudah istri suami, iya ibu. Kami mau hubungi dulu tuyanya, pamannya, omnya. Jadi ini. Jadi artinya dia akan delay itu waktu, mundur waktu pengobatannya. Iya betul. Jadi kadang-kadang juga tidak cuci darah itu bukan atas keinginan pasien. Pasiennya mau, cuma keluarganya yang tidak mau. Keluarganya menolak, begitu. Sayang ya. Sayang betul. Cuma kelihatannya dari penjelasan ini juga untuk sakit-sakit yang lain juga mirip gitu. Saya rasa Pak Heni sebagai orang Sumba juga paham. Ya ini pendengar yang bisa disampaikan bukan apa-apa sih, ini bagian daripada pengingat sebenarnya, karena untuk sakit begini kan kita delay berarti tambah parah, kepalanya bertambah gitu. Iya sebenarnya, jadi ini kita kenal mungkin istilah medisnya residual renal function, jadi fungsinya masih berapa persen begitu Pak Heni, mungkin 5, 15, 20 kita harap dengan segera membuang racunnya, amoniak ureumnya itu terbuang. Selain amoniak ureum itu komponen paling besar, masih ada komponen yang kecil-kecil lagi, ada yang harusnya dibuang. Apabila tidak segera dibuang, nah fungsi yang 5, 15, 20, 25% ini jatuhnya terlalu cepat nanti, sehingga kuantitas hidup dan kualitas hidupnya juga jadi berkurang. Pak Gerson, silakan Pak Gerson. Selamat siang Pak Gerson, silakan. Ya, silakan Pak Gerson. Iya. Tolong dulu Bang Gerson, kasih kecil gitu radio di rumah, jangan lelap pas ukur kuat atau jauh sih. Kelihatan ini salon di rumah ini besar sekali nih, jadi dia tendang ini radio. Iya. Bukan sakit hati ya guys.
Oh ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Gerson. Jadi ya begitulah masyarakat menanyakan terkait dengan situasi katanya gitu kan, pergi di masyarakat ada yang sakit, banyak yang sakit ya. Memang sudah umur begitu, umur sakit sudah pegal-pegal ini nyeri sendiri. Ya. Jangan obati sendiri loh Om Gerson ya. Sebaiknya periksa dulu. Terus jangan cari solusi di herbal atau paket asam urat. Ya, itu lebih penting. Aduh, bahaya yang paket asam urat, hati-hati ya kawan ya. Apalagi sebenarnya masyarakat kan kelihatannya ini kan sudah di atas 90 sekian persen ini yang pengguna BPJS ini dokter ya. Kelihatannya sudah hampir ya mereka punya istilah di BPJS Kesehatan sudah hampir istilah universal sudah disumbannya. Iya. Jadi hampir semua orang sudah punya akses ya. Iya. Cuma itu tadi pergi untuk memeriksakan diri, kita masih rasa enggan. Bukan tidak punya habit, kebiasaan begitu ya. Kalau sakit makanya kita diam, kita sembunyikan gitu. Lalu ini Pak Heni, serangan iklan ini tinggi sekali. Ini iklan di medsos ya. Iya, di medsos ini solusi jangka pendek yang meninggalkan bom waktu ini, anti nyeri ini. Ya. Itu kan banyak sekali Pak Hedi. Dan itu kayak bom itu dia bertebaran dari satu iklan ke iklan lain, dari satu HP media sosial ke media sosial yang lainnya. Ini kemana saja sekarang Pak Hedi, kita buka Instagram, buka Facebook, semua ada iklannya semua. Buka YouTube, buka apa ada iklannya. Mulai dari solusi yang masuk akal sampai tidak masuk akal ada semua. Yang masuk akal dari Dimex. Iya. Kita tidak putar iklan sembarang ya, ada masuk akal kayak begini. Cerita dari Ibu Dokter ini kita ada di masuk akal. Artinya supaya masyarakat tidak semena-mena ya. Iya. Tiba-tiba kita sudah jatuh di sakit yang lain. Iya, jadi kayak tadi itu dokter paket asam urat itu. Betul. Mungkin Pak Heni pernah dengar ini saya sebut saja Pak Heni ya. Iya. Soalnya sudah banyak korban di masyarakat. Asam uraten. Kapsul tamonia seperti itu. Itu NSAID dan Dexa jelas Pak Heni. Tidak ragu-ragu karena sudah banyak pasien yang kita temui 1 bulan minum hasilnya langsung bengkak Pak Heni. Bengkak wajah, bengkak di perut. Ya, mau cari gemuk juga. Iya. Lalu ini Pak Heni ya, di iklan-iklan ini banyak menjanjikan. Ini membuat pasien bisa mendiagnosis diri sendiri dan mengobati diri sendiri. Pak Heni perhatikan tidak? Jadi yang jualan kan banyak ini MLM yang Pak Heni tahu alat-alat kesehatan dan lain-lain itu. Kalau pakai ini bisa tahu sakit ini, kemudian ada satu obat atau satu alat tapi bisa mengobati sampai 25-30 macam penyakit. Itu kan sebenarnya ini mission impossible ya Pak Heni ya. Dia sudah kuliah tingkat 20 gitu sekolah dokter. Jadi kadang-kadang ya memang kita mau tidak mau kalau orang pegang media sosial dan pegang gadget ya itu memang yang dikejar ya orang. Iya betul. Dan kasus-kasus yang dokter sebut tadi pasti juga banyak ditangani oleh dokter juga ya. Iya betul. Setelah minum paket asam urat itu efek sampingnya muntah darah, ada yang BAB hitam, ada yang jadi bengkak seluruh tubuh, ada yang kegemukan, ada yang mungkin Pak Heni pernah dengar Cushing syndrome jadinya dan sebagainya. Masyarakat juga nekat. Iya. Padahal pemegang kartu JKN KIS ya, sarana kesehatan terbuka full, dokter-dokter spesialis di Sumba Timur juga makin banyak. Dan dokter umum hampir semua puskesmas kita sudah tidak ada lagi yang tidak ada dokter sebenarnya Pak Heni. Dan saya dengar dari pemerintah khususnya dari PTM penyakit tidak menular, gula darah, kolesterol, asam urat adalah pemeriksaan dasar yang sebenarnya sudah disiapkan sekarang.
di puskesmas. Ya. Baru kenapa masyarakat di rumah begini jadi kembali ke kita sendiri. Karena itu serangan AIDS ini terlalu luar biasa Pak Heni. Jadi dengan XFM iklannya pasti gitu ya. Yang disampaikan Ibu Dokter ini kan sekaligus juga seperti sebuah pembelajaran ya, bukan saja menjelaskan terkait penyakit, tapi ini bagian daripada memberikan pendidikan kesehatan supaya masyarakat tidak jatuh dalam hal yang sebenarnya tidak perlu ya dokter. Iya betul. Dan kalau sudah begitu kan rumit ya dokter. Betul Pak Heni. Kenapa tidak? Itu kayak begini Pak Heni, membangun rumah tapi menyerahkan kepada tukang kebun begitu ya. Ya kalau sakit ya serahkan pada dokter harusnya. Jangan mengobati diri sendiri. Saya tidak kebayang dok kalau sudah dalam keparahan itu baru kita sadar. Iya. Oh gara-gara ads. Iya, gara-gara iklan ini Pak. Dokter ini sudah di bagian lagi nih dokter. Ada beberapa menit terakhir ya sebelum kita tutup acara. Mungkin ada hal lain yang Ibu Dokter ingin sampaikan terkait dengan topik kita hari ini ya. Jadi terima kasih Pak Heni untuk waktunya. Jadi kami dari unit dialisis Rumah Sakit Umum Umburara Wahai Mengapu, kami menghimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, Om Tante, kenalan kami sekalian untuk tidak ragu-ragu berkonsultasi dengan kami. Apabila masih takut-takut ke rumah sakit, kan namanya juga rumah sakit, rumah orang sakit ya Pak Heni ya. Kalau merasa masih cek ini sehat ya, check up lah sekali-sekali. Tensi saya berapa, gula darah saya berapa. Dengan fasilitas yang ada sekarang, pergilah kunjungi FKTP layanan primer puskesmas dokter keluarga. Apabila ada yang mengindikasikan, kami bersiap untuk membantu, khususnya pada Bapak Ibu saudara-saudara kami yang punya hipertensi, punya diabetes, atau punya riwayat keluarga dengan penyakit ginjal, atau misalnya punya riwayat batu di saluran kemih, punya penyakit autoimun. Kami punya moto bahwa gagal ginjal bukan akhir segalanya, masih ada harapan. Jadi kami punya pasien-pasien saat ini dari yang muda belasan tahun sampai yang lansia pun 70-an tahun masih ada. Usia harapan hidupnya masih cukup baik saat ini. Ada yang sudah cuci darah lebih dari 5 tahun. Kami berharap dan menghimbau supaya Papa Mama jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi. Pada tanggal 9 Maret juga nanti Pak Heni kami merayakan World Kidney Day. Jadi secara internasional Hari Ginjal. Hari Ginjal Sedunia. Moto kami pada tahun ini Preparing for Unexpected dan Supporting yang Vulnerable. Artinya pencegahan jauh lebih baik. Kalau ada faktor risiko seperti tadi, kita harus tata laksana dari awal, obat-obatan, mempersiapkan supaya pada saat yang tepat kalau butuh terapi pengganti ginjal tidak ragu-ragu lagi. Jadi itu saja barangkali dari kami. Sekali lagi, gagal ginjal bukan akhir dari segalanya. Terima kasih Ibu Dokter Desi sudah bersama pagi ini berbagi lewat acara sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Umburara. Selamat pagi dokter, terima kasih. Terima kasih Pak Heni. Selamat beraktivitas. Ya, sampai jumpa lagi pendengar di kesempatan yang lain. Kami akhiri sampai di sini. Saya pamit. Salam untuk semuanya.